Halo anak-anak, kembali lagi bersama dengan Pak Isto. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gerakan lokomotor di dalam permainan bola kasti. Hari ini kita akan membahas tentang gerakan non lokomotor dalam permainan bola kasti. Dan Bapak juga akan menjelaskan kembali ya supaya kamu lebih paham apa sih gerakan lokomotor dalam permainan bola kasti dan apa gerakan non lokomotor dalam permainan bola kasti. Tapi sebelum Bapak menjelaskan dan Bapak menjelaskan tentang gerakan-gerakan tersebut, kita mau pemanasan terlebih dahulu. Oke? Nah, yang pertama silakan kamu buka kaki selebar bahu, ya. Kemudian angkat kepala kamu ke atas, dorong dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kepalanya ke bawah, tarik, dorong ke bawah, tarik ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian berikan kepala kamu ke kanan lalu tarik menggunakan tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya lakukan kepada tangan kiri. Miringkan kepala ke kiri lalu tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya arahkan tangan kiri ke sebelah kanan lalu tarik dari situ, rapatkan ke dada kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian lakukan hal yang sama kepada tangan kanan. Arahkan tangan kanan ke sebelah kiri lalu tarik dari siku, terapatkan ke dada kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya tarik ujung jari kamu, ujung jari ke atas, ya, telapak tangan menghadap ke depan, ujung jari ke atas lalu tarik dari ujung jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya ujung jarinya ke bawah lalu tarik dari ujung jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian lakukan hal yang sama terhadap tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya tarik dari ujung jari ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya angkat kaki kanan. Tarik dari lutut, rapatkan ke dada, lalu ujung kaki lurus ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya angkat kaki di depan, usahakan paha dan lutut harus lurus. Tahan, hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya tarik kaki kanan ke belakang. Rapatkan ke badan kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama kepada kaki kiri. Angkat kaki kiri, tarik dari lutut, ujung kaki luruskan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya angkat ke samping, pegang dari kaki, usahakan paha dan lutut harus lurus sejajar, jangan sampai ada yang turun seperti ini ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya tarik kaki ke belakang, rapatkan ke badan kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya sentuh ujung kaki kanan dengan tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya sentuh ujung kaki kiri dengan tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah setelah kamu pemanasan, silakan kamu ambil waktu break sejenak, ya, sekitar 3 menit. Silakan kamu minum atau kamu mau ke toilet, silakan. Setelah itu Bapak akan menjelaskan tentang mereview, ya. Bapak akan mereview sebentar tentang gerakan lokomotor dalam permainan bola kasti dan juga menjelaskan tentang gerakan non lokomotor dalam permainan bola kasti. Oke, ya. Nah, sebelum Bapak mau mereview tentang gerakan lokomotor dalam permainan bola kasti, Bapak sudah menuliskan di pertemuan pertama bahwa kamu mempersiapkan sebuah bola kasti. Ya, jika kamu tidak punya bola kasti, kamu bisa menggunakan bola plastik, ya, yang sudah pernah Bapak suruh kamu beli pada semester 1. Ya, Bapak harap itu masih ada.
Tapi kalau sampai sekarang kamu juga belum mempunyai sebuah bola, ya, baik itu bola kasti maupun bola plastik, maka silakan kamu menggunakan bola yang lain, ya. Mungkin ada bola kecil yang plastik yang kecil itu, atau kalau tidak ada juga silakan kamu membuat sendiri dari kertas, ya, supaya kamu bisa mempraktekkan gerakan lokomotor dan non lokomotor dalam permainan bola kasti. Oke, ya, Bapak mau review sedikit tentang gerakan lokomotor dalam permainan bola kasti. Ya, minggu lalu kita sudah praktek. Nah, hari ini Bapak mau menjelaskan lagi, ya. Jadi, gerakan lokomotor dalam permainan bola kasti itu ada 3. Oke, yang pertama adalah berlari menuju base. Ya, bukan berlari menuju base, tapi sebenarnya berlari. Ketika kamu berlari, kamu sedang berpindah tempat. Ingat bahwa pengertian dari gerakan lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Jadi ketika kamu berlari dari satu tempat ke tempat lain, berarti sebenarnya kamu sedang melakukan gerakan lokomotor. Dan di dalam permainan kasti, setiap peserta itu pasti harus berlari dari pos 1 ke pos yang kedua, ya. Kalau kamu yang sudah pernah bermain bola kasti, kamu pasti sudah mengerti. Oh iya, dalam permainan bola kasti itu ada pos 1, ada pos kedua, ada pos ketiga. Ya, jadi kalau kamu berlari dari tempat kamu pukul bola, ya, tempat yang awal itu kamu pukul bola, lalu kamu berlari ke pos 1, berarti itu kamu sedang melakukan gerakan lokomotor, ya. Kemudian nanti kalau dari pos 1 kamu lari lagi ke pos 2, itu berarti kamu juga sedang melakukan gerakan lokomotor, ya. Nah, nanti kalau sudah sekolahnya offline, Bapak akan membuat permainan bola kasti supaya kamu bisa lebih mengerti. Oke? Nah, gerakan yang kedua itu adalah berjalan. Kalau tadi berlari menuju pos, berjalan juga bisa menuju pos. Ya, jadi kalau kamu pukul bolanya itu jauh sekali dan lawannya kesusahan dalam mengambil, kamu bisa berjalan menuju pos. Ya. Karena apa? Bapak katakan itu adalah gerakan lokomotor dalam permainan bola kasti. Karena ketika kamu berjalan berarti kamu berpindah dari satu titik, kamu berjalan ke titik yang lain. Berarti kamu sudah melakukan gerakan lokomotor, ya. Nah, gerakan yang ketiga adalah melompat untuk menangkap bola. Nah, ini biasanya kalau kamu lihat di YouTube atau di video-video Olimpiade permainan baseball, ya. Nah, itu atlet-atlet baseball itu tidak takut ketika mereka mau menangkap bola. Jadi kalau mereka lari, misalkan ya bolanya dipukul lalu jatuh, nah sebelum bolanya jatuh ke tanah itu mereka rela untuk melompat untuk menangkap bola, ya. Tapi tentu saja kita tidak melakukan hal itu, ya, karena itu juga bisa berisiko pada tubuh kita, ya. Minggu lalu Bapak sudah ajarkan ke kamu tentang melompat dan menangkap bola, ya, dan juga berlari dan menangkap bola, ya. Minggu lalu kita sudah praktek lempar bola, lari lagi, lempar bola, lari lagi. Kemudian ada juga yang praktek lempar bola ke belakang lalu lompat untuk menangkap, ya. Kemudian lempar bola lalu lompat lagi untuk menangkap bola, ya. Nah, kita sudah belajar tentang itu. Nah, pada hari ini Bapak mau jelaskan tentang gerakan non lokomotor di dalam permainan bola kasti. Nah, sebelum Bapak jelaskan, Bapak mau sampaikan dulu dan review dulu tentang pengertian daripada gerakan non lokomotor. Gerakan non lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Oke, gerakan yang tidak berpindah tempat. Jadi ketika kamu bermain bola kasti, ya, kamu dalam posisi yang kalah sehingga kamu harus jaga pos, ya. Posisi kamu jaga pos, misalkan seperti ini, ya, lalu tunggu lawan pukul. Nah, ketika kamu membungkuk seperti ini, berarti kamu sedang melakukan gerakan non lokomotor. Gerakan yang kamu lakukan adalah membungkuk, tapi kamu tidak berpindah tempat, ya. Berarti itu disebut dengan gerakan non lokomotor. Ingat, gerakan non lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Jadi dalam permainan bola kasti, apa saja gerakan yang kamu lakukan selama tidak berpindah tempat, itu berarti gerakan non lokomotor. Oke? Misalkan kamu lempar bola di dinding lalu kamu tangkap. Yang Bapak lakukan adalah gerakan non lokomotor karena Bapak tidak berpindah tempat, ya. Misalkan juga kamu lempar bola. Nah, kamu lempar bola tapi kamu tidak berpindah tempat. Berarti itu juga disebut dengan gerakan non lokomotor, ya. Jadi ingat, ya, pengertian gerakan non lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Nah, hari ini kita akan melakukan gerakan melempar dan menangkap bola tapi tidak berpindah tempat. Kalau minggu lalu kita melakukannya sambil berpindah tempat,
karena materi kita adalah lokomotor. Kalau minggu ini kita mempraktikkannya tanpa berpindah tempat. Jadi Bapak mau kasih contoh buat kamu ya. Berdiri di satu tempat, lalu kamu lempar bola dan langsung menangkap. Ya, lempar dan tangkap seperti Bapak lempar di dinding. Ya, kalau kamu punya saudara yang bisa diajak main, silakan. Tapi kalau tidak punya, silakan kamu gunakan dinding seperti Bapak. Nah, tidak boleh bergerak tepat. Jadi kalau siapa yang lempar bola lalu bolanya berpindah, misalkan seperti itu ya, lalu kamu kejar bola untuk menangkap, itu berarti kamu gagal karena kamu tidak berhasil melakukan gerakan non lokomotor. Oke, topik kita hari ini apa kegiatan kita yang kita lakukan cuma satu, lempar tangkap, tapi dengan syarat tidak boleh ada yang berpindah tempat. Oke, jadi Bapak mau tantang kamu, silakan berdiri di satu tempat. Lempar menggunakan tangan kanan, lalu tangkap menggunakan tangan kanan sebanyak 10 kali. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau sudah berhasil, silakan kamu ganti dengan tangan kiri. Lempar pakai tangan kiri, tangkap pakai tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau sudah berhasil, kamu tangkap pakai kedua tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nah cuma kegiatan itu saja yang kamu lakukan hari ini. Ingat, syaratnya tidak boleh berpindah tempat. Oke, nah lempar tangkap tidak boleh berpindah tempat. Ada lagi nggak Pak gerakan yang lain yang terdapat di dalam permainan bola kasti yang berkaitan dengan gerakan non lokomotor? Banyak. Selain daripada lempar tangkap yang tadi kamu lakukan, gerakan membungkuk untuk menjaga bola itu juga merupakan gerakan non lokomotor. Oke, nah ada juga gerakan-gerakan yang lain yang tidak bisa kita praktekkan di rumah ya. Nah, Bapak mau kamu praktekkan yang tadi ya, lempar tangkap itu lakukan sebanyak 10 kali. Tangkap menggunakan tangan kanan, tangkap menggunakan tangan kiri, tangkap menggunakan kedua tangan. Jika kamu berhasil melakukan tantangan Bapak, silakan tulis di kolom replay ya, kolom komentar di bawah, tulis kamu sudah berhasil melakukan lempar tangkap sebanyak 10 kali. Oke? Pembelajaran kita sampai di sini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.